Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sehat dan senantiasa penuh semangat. Saat ini saya sedang berjemur di matahari pagi. Mudah-mudahan membuat badan tambah sehat. Dan kata saya mungkin ya, bahwa virus corona itu tidak suka udara yang panas katanya. Ya, mudah-mudahan demikian. Tapi paling tidak ini bisa membuat tubuh kita sehat dengan sinar matahari pagi yang senantiasa dianjurkan. Oke, kita sering sekali mendengar saat ini kata-kata yang senantiasa disampaikan oleh pemerintah, yaitu dua hal, yaitu tetap tenang dan jangan anggap remeh. Oke, sekarang kita bahas yang tidak anggap remeh. Artinya jangan sembarangan maksudnya. Karena itu kita harus sadar bahwa setiap kali kita menyentuh benda atau sesuatu, bisa jadi benda yang sudah kita sentuh ini sudah terkena corona. Karena itu kita senantiasa dianjurkan untuk cuci tangan pakai sabun. Mengapa? Karena ketika kita tempelkan di muka kita, dia akan terhirup dan bisa terkena corona. Kedua, jaga jarak. Paling tidak 1 meter. Tujuannya adalah apabila terkena cipratan nafas dan seterusnya, kita tidak terkena. Karena itu jaga jarak. Dan upayakan juga kalau diperlukan pakai masker. Tujuannya supaya kita tidak menulari atau juga sebaliknya. Ini sangat penting supaya kita senantiasa terlindung dan terjauh dari virus corona yang bisa ada di sekitar kita. Juga ingat senantiasa salaman, jangan pelukan, jangan tempel, karena bisa jadi ketika kita tempelkan, dia sudah terkena dan kita terkena. Karena itu salaman Sunda atau salaman Jawa itu sangat membantu kita. Dan juga tentu saja kita senantiasa berdoa. Itu adalah kunci yang paling utama. Baik, sekarang kita akan lanjutkan lagi yang kedua, bagaimana cara supaya tetap tenang. Tadi sudah saya bahas bagaimana tidak anggap remeh. Tetap tenang itu tidak mudah, karena bagaimana kita tetap tenang kalau kita tidak mastery atau tidak master dalam penguasaan pikiran dan perasaan. Kuncinya adalah mainkan fokus. Contoh, kalau kita berfokus kepada orang-orang sakit, melihat orang-orang sakit, mendengar kata-kata orang yang sakit, merasakan bagaimana suasana orang sakit, kemudian berkali-kali kita lihat, berkali-kali kita dengar, berkali-kali kita rasakan, coba saja apa yang terjadi. Anda bisa bayangkan, Anda lihat orang sakit, Anda rasakan, Anda dengar, lalu Anda ingat ketika Anda sakit, rasakan, dengar, apa yang terjadi? Anda akan mulai terasa demam, Anda mulai terasa sakit. Mengapa? Karena pikiran kita telah mengendalikan, pikiran kita mengendalikan jiwa kita. Akibatnya sakit beneran. Artinya, fokus kita sangat menentukan. Kalau kita fokus kepada sakit, dan kemudian kita fokus kepada bagaimana dulu kita sakit, Anda bisa sakit. Nah, karena itu mainkan fokus. Coba Anda fokuskan kepada berita orang-orang yang sehat. Kemarin ada 3 ibu, dia bicara, ya 3-tiganya pakai kebaya, dan kemudian dia bicara bahwa saya sudah sehat, dan saya sekarang sudah sembuh kembali. Ya, di mana ibu tersebut profesinya sebagai penari, dan alhamdulillah sudah sembuh. Nah, itu sendiri kalau kita fokuskan ke sana, tentu akan membangun sebuah harapan. Artinya, ketika kita fokus kepada solusi, maka yang ada optimisme. Ketika kita fokus kepada yang sakit, yang ada adalah ketakutan. Artinya, kalau kita fokus kepada moving toward, yaitu ke depan, yang lahir adalah optimisme dan rasa sehat. Saya katakan rasa sehat. Kalau kita fokus kepada moving away, yang kita takutkan, yang ada adalah kekhawatiran, kepanikan. Jadi kuncinya adalah Anda fokus. Fokus kepada berita orang sehat, dan kedua, fokus kepada diri Anda sendiri. Ingat, di dalam pikiran, perasaan kita, sel-sel kita, ada memori-memori. Dan memori-memori ini banyak dalam laci-laci. Anda bisa mengambil berita-berita alam bawah sadar Anda, memori mikrochip alam bawah sadar Anda, dan ketika Anda tarik alam bawah sadar Anda, lalu Anda hidupkan, maka dia akan membangun kondisi mental Anda. Nah, begitu juga di dalam menghalau kepanikan, supaya menimbulkan ketenangan, kuncinya Anda fokus. Bukan kepada fokus orang sakit, tetapi fokus kepada orang sehat. Bukan kepada fokus berita yang menakutkan, hoax yang membuat orang semakin panik,
tapi fokus kepada berita orang yang sakit dan bisa disembuhkan. Mengapa? Ketika itu terjadi, maka kita punya kepercayaan diri. Kepercayaan diri, keyakinan itu justru menghasilkan kekuatan. Anda masih ingat kan berita-berita orang-orang yang bisa karate, bisa memecahkan balok es sampai 10, memecahkan besi atau matahkan besi, dan bisa melompat di ketinggian 3 meter, atau melompat parit yang 4 meter. Itu semua adalah permainan pikiran. Permainan pikiran yang menimbulkan perubahan pada fisik. Artinya, emosi kita menciptakan kekuatan fisik kita. Itulah yang disebut dengan perubahan pada fokus. Dengan cara seperti itu, maka kita siap untuk menerima segala keadaan dengan jiwa yang sehat, tetapi juga badan yang kuat. Maka kita sudah bisa menjawab 2 hal, yaitu jangan panik, tetap tenang, dan tidak anggap remeh. Fokus kepada kesehatan, fokus kepada kesembuhan, lihat berita orang yang bisa kembali pulih, dan senantiasa cuci tangan, dan jaga jarak, supaya kita tetap terlindungi. Mudah-mudahan setelah berakhirnya virus corona ini melahirkan orang-orang yang sehat, orang-orang yang unggul, yang badannya lebih kuat, tetapi orang-orang yang mampu memiliki self-mastery, yaitu kemampuan untuk menjaga diri, baik pikiran dan hati. Semoga sehat dan walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.